Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Miss Dewi dalam pelajaran tematik. Kali ini kita masih belajar di tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku. Nah, pada video kali ini kita akan membahas di pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Nah, anak-anak sekarang siapkan buku modul kalian. Buka buku modulnya di pembelajaran 3, halaman 8. Nah, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, dengan kegiatan berdiskusi tentang pengaruh lingkungan terhadap mata pencaharian, siswa dapat menjelaskan pengaruh lingkungan terhadap jenis pekerjaan dan perbedaan jenis pekerjaan di setiap daerah. Yang kedua, dengan kegiatan membaca teks cerita fiksi, siswa dapat menjelaskan pengertian dan peranan tokoh dengan jelas. Dan yang ketiga, dengan kegiatan mengamati gambar anggota keluarga, siswa dapat menjelaskan karakteristik individu dalam keluarga sesuai gambar. Hai teman-teman, namaku Dayu. Aku dan keluargaku berasal dari Bali. Saat di Bali, aku tinggal di daerah Tabanan. Bagaimana kondisi lingkungan daerah tempat tinggalku? Ayo kita cari tahu bersama-sama. Bali sangatlah terkenal hingga di luar negara sebagai ikon pariwisata Indonesia. Bali memiliki potensi pariwisata seperti wisata alam, wisata seni, dan budaya. Provinsi Bali terbagi atas 8 kabupaten dan 1 daerah kota. Tabanan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Wilayah Kabupaten Tabanan didominasi oleh pegunungan dan pantai. Selain itu, Tabanan terkenal sebagai penghasil beras dan sayuran. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Namun, penduduk yang tinggal di pantai bermata pencaharian sebagai nelayan. Keadaan alam suatu tempat memengaruhi mata pencaharian penduduknya. Lingkungan mempengaruhi mata pencaharian penduduk di suatu daerah. Mata pencaharian penduduk di suatu daerah berbeda dengan daerah yang lain ya anak-anak. Mata pencaharian penduduk di daerah pesisir pantai berbeda dengan penduduk di daerah dataran rendah maupun di dataran tinggi. Kita akan melihat penduduk di daerah dataran rendah. Mata pencaharian mereka adalah sebagai buruh, ada petani, ada pedagang, dan ada peternak. Nah, bagaimana dengan penduduk di daerah dataran tinggi? Mereka biasanya memiliki mata pencaharian sebagai petani, peternak, pedagang, dan pekerja perkebunan, misalnya teh, kopi, dan cengkeh. Dan penduduk yang tinggal di daerah pantai bermata pencaharian sebagai nelayan, petani tambak, pedagang, petani garam, dan perajin. Nah, anak-anak, jadi perbedaan lingkungan itu mempengaruhi pekerjaan setiap individu atau masyarakat yang ada di daerah tersebut. Baik, anak-anak, kita akan lanjutkan ya. Selain itu, penduduk yang tinggal di desa juga memiliki mata pencaharian yang berbeda dengan penduduk yang di kota. Penduduk di desa lebih banyak bermata pencaharian sebagai petani, peternak, perajin, pedagang, buruh tani, dan perkebunan. Sedangkan penduduk di kota bermata pencaharian sebagai pekerja jasa. Misalnya apa ya anak-anak pekerja jasa? Ada pegawai bank, konsultan, pengacara, sopir, dan juga ada karyawan, pedagang, dan buruh pabrik. Nah, itu ya anak-anak perbedaan dari mata pencaharian yang ada di daerah, di desa, dan di kota. Nah, selanjutnya silakan anak-anak buka buku modul kalian halaman 9. Nah, sekarang saatnya kita mencari tahu tokoh-tokoh yang terdapat dalam teks fiksi. Nah, untuk teks fiksi pada pembelajaran 1 kalian sudah
belajar apa itu teks fiksi. Nah, sekarang lihat buku modulnya dan bacalah teks dengan judul Asal Usul Danau Batur di bukumu. Nah, setelah kalian membaca, nanti silahkan anak-anak temukan tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. Nah, cerita fiksi memiliki pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Salah satu cara yang digunakan untuk menyampaikan pesan adalah melalui tokoh dalam cerita. Tokoh membawa pesan moral dari pengarang. Pesan tersebut dapat disampaikan melalui perbuatan, ucapan, atau pikiran tokoh. Pesan juga disebut dengan amanat atau nasihat yang disampaikan oleh pengarang melalui cerita yang disampaikan. Nah, anak-anak, dari tokoh-tokoh tersebut tentunya ada keragaman karakteristik. Keragaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba perhatikan gambar ini ya anak-anak. Kita mau lihat bagaimana keragaman karakteristik dari individu. Nah, setiap individu memiliki karakteristik fisik dan sifat yang berbeda. Apa itu ya anak-anak karakteristik fisik? Fisik itu meliputi ada jenis rambut, tinggi badan, berat badan, warna kulit, serta jenis rambut ya anak-anak. Nah, kalau sifat itu ada sifat yang baik, ada sifat yang tidak baik. Misalnya sifatnya itu suka menolong, sifatnya itu ramah, atau sifatnya pemarah. Nah, itu yang harus kalian hindari, yang pemarah ya. Ayo sekarang kalian perhatikan karakteristik fisik yang ada di keluargamu. Nah, misalnya namanya siapa? Ayah. Ayah warna kulitnya apa? Tinggi badannya berapa, jenis rambutnya lurus atau keriting. Nah, sifat yang harus dipertahankan dari ayah, sifat yang harus diperbaiki. Nah, silahkan nanti kalian di rumah amati karakteristik yang ada di keluargamu. Baik anak-anak, kita akan lanjutkan di pembelajaran yang keempat. Nah, di pembelajaran yang keempat ini kita masih belajar tentang keragaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Keragaman manusia dimaksudkan bahwa setiap manusia memiliki perbedaan yang dapat dilihat dari sifat-sifat pribadi, misalnya sikap, watak, dan kegemaran. Ayo perhatikan keragaman karakteristik yang ada di keluargamu. Selain keragaman sifat, masing-masing individu juga memiliki keragaman kegemaran. Coba kalian cari tahu tentang kegemaran dari masing-masing anggota kelompokmu atau keluargamu. Mata pencaharian orang tuamu tentunya ayah dan ibu berbeda, ya. Nah, salah satu cara bagaimana cara kita menghadapi keragaman adalah menciptakan kerukunan hidup di dalam bermasyarakat. Nah, contohnya apa contoh-contoh sikap yang harus kita lakukan supaya kita tetap hidup rukun? Yang pertama, menghormati perbedaan karakteristik, suku, agama, budaya, dan status sosial ekonomi masyarakat. Yang kedua, menghargai kegemaran yang dimiliki orang lain. Yang ketiga, memberikan apresiasi kepada orang yang berhasil berprestasi sesuai kegemaran yang dimiliki. Mendukung orang lain menekuni dan mengembangkan kegemaran yang dimiliki. Terus yang terakhir, bersikap toleran terhadap keragaman kegemaran di lingkungan sekitar. Nah, anak-anak, apabila kalian menerapkan sikap-sikap seperti itu, kalian akan mencapai kehidupan atau menciptakan kehidupan yang rukun di dalam masyarakat. Nah, anak-anak, selain keragaman karakteristik kegemaran, di lingkungan masyarakat juga ada keragaman pekerjaan atau kegiatan ekonomi. Nah, kali ini kita akan belajar kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan kehidupan sosial budaya di lingkungan sekitar. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah kegiatan jual beli merupakan contoh kegiatan ekonomi. Nah, anak-anak, apa itu kegiatan ekonomi?
Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memperoleh barang dan jasa. Kegiatan ekonomi juga diartikan sebagai kegiatan manusia untuk mencapai kemakmuran hidupnya. Berarti bekerja ya anak-anak. Nah, berikut bentuk-bentuk kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi itu dapat dibedakan menjadi 3 anak-anak. Yang pertama, kegiatan produksi. Nah, apa itu kegiatan produksi? Kegiatan produksi adalah kegiatan yang bertujuan menghasilkan atau menambah nilai guna barang dan jasa. Pelaku kegiatan produksi disebut produsen. Hasil dari kegiatan produksi itu disebut dengan produk. Yang kedua, kegiatan distribusi. Nah, kegiatan distribusi adalah kegiatan yang bertujuan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Nah, pelaku kegiatan distribusi ini disebut dengan distributor. Terus yang ketiga, bentuk kegiatan ekonomi yaitu kegiatan konsumsi. Nah, apa itu kegiatan konsumsi? Kegiatan konsumsi merupakan kegiatan memakai atau mengurangi nilai guna barang dan jasa hasil produksi. Kegiatan konsumsi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelaku kegiatan konsumsi. Pelakunya itu disebut dengan konsumen. Nah, anak-anak, itulah ketiga kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia. Ketiga kegiatan tersebut merupakan satu kesatuan sehingga tidak dapat berdiri sendiri. Produsen, konsumen, dan distributor merupakan memiliki peran masing-masing dalam kegiatan ekonomi. Peran-peran tersebut sangatlah penting untuk kegiatan ekonomi, untuk kemakmuran masyarakat. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kita kali ini di pembelajaran 3 dan pembelajaran 4, dan kita akan berjumpa kembali pada video berikutnya. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.